Yuko Oke. Jano introduksinya. Oke. Selamat malam semua. Hari ini saya akan mempersembahkan soal preserving identity on generative model. Jadi ini konten yang akan saya bawakan. Pertama saya akan menjelaskan apa sih identity preservation, kayak apa sih bedanya sama kayak kalau cuman kalau cuman kayak class based generative model biasa. Nah, terus kedua saya bakal coba membawakan 2 buah paper. Yang pertama tuh lebih ke identity preservation untuk muka, dan yang satu lagi tuh identity preservation untuk objek. Oke, jadi langsung mulai aja. Apa sih identity preservation? Nah, bedanya identity preservation sama class guided generation itu biasanya tuh beda di vector embeddingnya. Jadi maksudnya tuh apa? Kalau misalnya kita cuman ngomong kayak class guided generation doang, itu tuh biasanya misalnya si model disuruh coba generate orang nih. Kalau kita suruh dia generate 10 orang yang beda-beda, 10 kali orang gitu, pasti orangnya bakal beda-beda. Atau mungkin kita coba suruh modelnya coba generate burung dong 10 kali. Nah, pasti burung yang di-generate bakal beda-beda. Nah, tujuan dari identity preservation ini, kalau misalnya kita suruh model coba generate orang deh 10 kali. Nah, kita mau si orangnya tuh mukanya sama semua atau identitasnya tuh sama semua. Mungkin yang membedakan adalah rambutnya, atributnya, backgroundnya, dan lain-lain. Jadi itu apa yang membedakan identity preservation sama class guided generation. Jadi sebenarnya cukup simple. Oke, jadi pertama aku mau ngejelasin paper namanya tuh Portrait Boot. Ini paper yang telah di-accept di CVPR 2023, jadi quite recent. Jadi apa sih Portrait Boot ini? Aim dari Portrait Boot ini coba bikin identity preserving text to image generation model, yang salah satu tujuan utamanya itu dia juga pengen bikin si emosinya tuh fleksibel buat diedit. Jadi di sini mereka ngebandingin model mereka dengan Face Composer. Kalau bisa kalian lihat tuh di Face Composer tuh si emosi si orangnya tuh jelek gitu, kayak dia nggak beda jauh sama si reference-nya. Sedangkan di Portrait Boot ini bisa dilihat kalau emosinya tuh bisa dibikin beda jauh dari si reference image-nya. Nah, jadi gimana sih cara kerja si Portrait Boot ini? Sebenarnya kalau menurut aku ya, sebenarnya cara cara kerjanya tuh quite simple. Mereka punya 3 buah modul yang mereka tambahin ke diffusion model normal. Jadi 3 modul ini adalah STAE, ECAC, dan DIP. Jadi apa aja sih 3 modul tersebut? Pertama adalah Subject Text Embedding Augmentation. Nah, modul ini tuh dibikin sama mereka buat nge-embed identitas dari reference identitas orang yang mereka mau generate ke dalam text embedding. Nah, cara kerjanya sebenarnya cukup simple. Jadi ada 2 input, yaitu foto orang atau reference orang yang diinginkan. Kemudian ada juga prompt yang mau di-generate. Nah, di sini tuh ada 2 buah kata-kata yang penting, yang bisa dibilang penting buat modul ini. Yang pertama tuh identity. Nah, identity di sini tuh prompt-nya kalau di paper mereka fokus ke gender si reference image-nya. Jadi kalau di sini kan dia cewek, si identitasnya ini bakal diganti jadi a woman. Jadi a woman has a, dan ekspresi yang dimau bisa a smiley face atau a sad face dan lain-lain. Nah, kemudian mereka ngambil embedding dari 2 kata penting tersebut, identity dan expression, itu mereka ambil. Kemudian si muka di-align untuk face recognition model. Di sini untuk face recognition model yang mereka menggunakan T-Face. Kemudian mereka ambil 2 buah embedding, terutama 2 embedding yang penting tadi. Kemudian embedding si face embedding tadi bakal digabungin sama embedding si identitas tadi, yang identitas di sini. Jadi bisa a woman, a man, mereka gabungin identitasnya, terus di kedua identitas ini bakal dimasukin ke MLP buat jadi kayak digabungin gitu jadi satu, kemudian disisipin lagi buat ngegantiin si teks embedding identity text tadi. Jadi
mereka mau kayak kita kayak nyelipin sedikit identitas di dalam text embedding tadi. Kemudian modul kedua adalah dynamic identity preservation. Nah, dynamic identity preservation ini yang mereka buat coba nge-preserve si identity dari generated image-nya sendiri. Jadi mereka pengen si generated image-nya itu punya identitas semirip mungkin dari si reference image. Jadi cara kerjanya tuh sebenarnya sama tadi, quite simple. Jadi given dua buah image, input image dan generated image, mereka align kedua image tersebut, terus mereka simply masukin ke dalam COSIM aja. Dan ini adalah loss-nya secara jelas. Jadi satu dikurangin COSIM, satu ini cuma buat nge-inverse si COSIM-nya doang, karena COSIM itu kan semakin mirip semakin tinggi, jadi butuh di-inverse buat dijadikan loss. Nah, kemudian di sini ada T kurang dari RT. Ini apa sih? Nah, kalau di diffusion model tuh kan dia tuh sequential modelnya. Jadi kita perlu nunggu beberapa iterasi dulu sebelum kebentuk muka. Nah, di sini tuh jadi simply mereka ngomong kayak sebelum ke iterasi RT, kita pengen loss-nya 0 nih. Soalnya kan kalau misalnya kita set si iterasi diffusion model 50 nih, di beberapa iterasi pertama kayak 10 atau 20 iterasi pertama, dia kan masih kayak noise ya, belum kebentuk muka. Jadi kalau misalnya kita masukin itu ke dalam loss, modelnya mungkin bisa hancur karena kayak di situ kan gak ada muka. Apa yang mau dibandingin gitu. Jadi mereka ngasih T lebih kecil dari RT, lebih besar dari RT ini tuh buat ngemastiin itu. Jadi kalau misalnya dia masih, intinya kalau masih bentuknya noise nih, masih kayak hancur dari generated image-nya, nggak usah dibandingin dulu sama face input. Tapi kalau misalnya mukanya udah mulai kebentuk nih, baru kita coba bandingin sama input image-nya. Nah, kemudian yang terakhir adalah emotion aware cross attention control. Nah, modul ini tuh menurut autornya mereka buat nge-ensure si modulnya ini nge-attend atau fokus ke area di bagian muka. Jadi mereka tuh pengen kayak si model tuh bisa nge-edit muka tanpa ngancurin identitas atau muka si reference image-nya. Jadi mereka pengen si modelnya tuh fokus ke area muka untuk expression editing. Nah, jadi apa yang mereka lakuin, mereka basically ngambil cam dari encoder dan decoder dari diffusion model, terus mereka bandingin sama face mask. Jadi di sini mereka pakai select mask HQ, mereka ambil mask buat face-nya, terus mereka simply ngebandingin si mask-nya sama si cam dari encoder dan decoder. Dan ini adalah full loss dari emotion aware cross attention control. Nah, ini adalah experimental result yang mereka gunain. Sebenarnya salah satu yang impresif adalah test time-nya. Walaupun mereka pakai diffusion model dan walaupun kayak kelihatan ada banyak banget modulnya, test time mereka tuh cuma 2 detik, which is sangat lumayan cepat, dan identity preservation-nya juga lumayan tinggi, 0,657. Kayaknya kalau seingatku orang normal aja biasanya lebih dikit dari ini. Jadi sebenarnya 0,657 itu lumayan impresif, dan type-nya ini one shot. Klip buat si ini skor klipnya juga paling tinggi di tes ini. Dan ini adalah beberapa contohnya. Jadi mereka juga bisa pakai lebih dari satu gambar. Di sini kebanyakan contohnya mereka pakai 2 gambar dibandingin lagi dengan Fast Composer. Sebenarnya yang menurut aku kurang dari model ini tuh ada 2. Pertama, kalau kelihatan di background-nya tuh agak kelihatan kayak cuman ditempelin doang di belakang si modelnya. Mungkin ini akibat dari si modelnya tuh terlalu fokus sama muka orang itu sendiri. Jadi kayak si background dan lain-lainnya tuh kurang diperhatiin, yang akhirnya menyebabkan kayak background-nya tuh cuma ditempel aja gitu. Kayak nggak ada konsep dari foreground, background itu nggak ada, tapi kayak cuman ya udah tempelin aja namanya background gitu. Terus sama menurut aku sih kayak
kekurangan keduanya tuh mukanya masih agak kerasa plasticky, tapi kayaknya itu for now salah satu weakness dari diffusion model buat muka sih kalau yang aku lihat-lihat. Oke, kedua adalah imprint. Nah ini beda sama yang tadi kan kita yang tadi tuh fokus identity preservation-nya tuh buat muka ya. Kita pengen orang itu punya dua identitas yang sama. Nah, kenapa kita pengen punya dua orang dengan identitas yang sama? Biasanya tuh itu dipakai buat ngetrain face recognition. Jadi kadang-kadang walaupun mukanya kelihatan dari kita tuh wah mukanya sama, tapi menurut model tuh kadang bisa dilihat beda. Makanya kayak ada banyak tadi tuh modul yang dipakai buat nge-ensure kalau identitasnya sama. Kayak tadi loss-nya dipakai kosim, terus identity di embed ke teks. Nah, kalau di sini ini beda lagi. Ini identitas bukan buat muka, ini identitas buat objek. Nah, kalau bisa kalian lihat di sini, apa yang mau Imprint lakuin adalah kita mau mereka punya objek nih, satu reference objek dan satu gambar yang mau ditempelin si objek ini. Terus mereka kayak kasih area yang merah-merah ini, terus mereka pengen suruh modelnya buat coba tempelin objek ini ke area yang merah-merah ini. Dan kalau bisa kalian lihat lagi, kalau di previous modelnya tuh si identitas objeknya hilang. Kayak di sini mereka bisa masukin tas, tapi tasnya tuh beda sama reference objeknya. Sedangkan kalau di paper ini si modelnya berhasil nge-generate, tempelin si objeknya, tapi identitasnya sama. Kayak lihat nih, robotnya sama, sedangkan yang lain robotnya beda. Sama yang kedua juga di beberapa foto ini tuh kelihatan kayak dia tuh kayak apa ya sebutannya, kayak posisi si objeknya tuh kayak jelek gitu. Kayak di sini kayak ngadep ke depan, sedangkan kalau kita lihat kayak di sini nengok ke atas bonekanya. Tapi kalau kita lihat di model ini, dia bisa bikin bonekanya tuh posisinya tuh nggak sesuai sama reference image-nya. Jadi kayak si model ini ngerti kayak 3D eh, 3D apa ya 3D understanding dari reference image-nya, which actually impressive karena sebenarnya kalau ntar kita lihat cara mereka training, mereka nggak ada 3D reconstruction sama sekali. Jadi trainingnya tuh sebenarnya cuma cukup simpel. Mereka cuma ada pre-training sama fine tuning. Nah, apa yang mereka lakuin? Mereka cuma nambahin ini doang, ID preserving identity nih. Ini buat pre-training ya. Mereka cuma nambahin ID preserving identity di which is di sini encodernya mereka pakai Dino V2 dan sebuah adapter. Adapternya biasanya cuma MLP. Nah, untuk proses pre-trainingnya mereka cuman nyuruh modelnya tuh buat coba generate apa yang ada di input reference-nya. Tapi ini berbeda, di posisi berbeda. Tujuannya tuh buat biar si modelnya tuh ngerti yang tadi aku bilang 3D understanding dari si reference image-nya. Nah, terus kan kayak nggak banyak ya ada dataset yang punya kayak eh, berbagai macam pola buat di gambar berbagai macam posisi buat gambar. Nah, jadi di sini untuk dataset generation ya, mereka pakai video buat nge-generate-nya. Jadi apa yang mereka lakuin adalah mereka punya dua buah frame nih di gambar itu. Mereka apply berbagai macam augmentation. Sebelumnya mereka ini dulu segmen dulu si objek sama si background-nya. Misalnya di sini video dari mobil, mereka mereka segmen si background-nya dengan si mobil tersebut. Terus mereka kasih berbagai macam augmentasi, dan dari dua frame itu yang dipilih secara random itu bakal dipakai sebagai target dan dipakai sebagai input. Nah, kemudian untuk proses fine tuningnya, mereka bakal ngasih noise ke sebuah image. Noise ini adalah tempat lokasi yang mereka mau
tempelin si si reference image-nya. Terus kemudian mereka kasih masking lagi di sini. Jadi sebenarnya si si metodenya sendiri tuh quite simple tapi hasilnya lumayan powerful, which is keren sih kalau menurut aku. Dan di sini bisa dilihat eksperimen resultnya. Dan ini resultnya lagi nih. Nih bisa dilihat kayak di sini nih di model ini kelihatan kayak si sepatunya cuma ditempelin doang, tapi di metode mereka bisa si modelnya tuh ngerti kayak sepatunya harus ditaruh di mana sih biar kelihatan nggak kayak nempel doang gitu. Di sini juga nih kelihatan kan kayak si kuenya kayak tempelan doang, tapi kalau di sini mungkin agak kelihatan nempel mungkin karena pencahayaannya. Di sini juga bisa dilihat kayak ini kayak ditempel doang. Jadi lumayan impresif sih buat model imprint ini. Oke, gitu aja dari aku. Ada pertanyaan? Hai lagi. Hai Fabian, sorry. Halo kok. Halo, ya, thank you ya presentasinya Fabian. Aku mau nanya, tadi kan di metode pertama sama kedua, ya essentially kan intinya tetap ID preserving yang pertama face, yang kedua general objects gitu kan. Yeah. Nah, in both cases kan mereka butuh sebuah ya anggapannya secara general image encoder lah yang bisa extract embeddings atau features yang retain karakteristik asli objeknya. Yang in case yang pertama kan dia nge-extract face embeddings-nya, dan yang di method kedua kan dia ID preserving features dari objeknya kan. Iya, betul. Nah, untuk yang mungkin aku lebih fokus yang kedua. Kalau yang ID preserving ini, apakah dia tuh benar-benar bisa open-ended object yang di preserve, atau dia ada batasan khusus kayak misalnya cuman 1000 classes yang ada di ImageNet? Oh, yang imprint ini ya kok? Ya, yang imprint. Kalau seingat tahu kalau dari papernya mereka nggak ngasih tahu sih ada batasan khusus. Soalnya di sini kan mereka implicitly pakai Dino-V2 nih buat si encodernya. Jadi nggak ada kelas sama sekali. Oh. Ya, jadi mereka langsung kayak pakai representasi dari si reference image-nya aja kok. Oh, I see ya. Iya, seingat aku nggak ada, mereka nggak mention ada batasan sih kok. Iya, aku baru lihat juga itu Dino-V2 ya, yang di freeze. Berarti yang di trainnya benar-benar cuman adapternya aja ya. Ini fine tuning baru di tune semua parameternya termasuk encoder decoder boxnya ya. Si Dino-V2 mereka explicitly nggak mau di train, baik di pre-train, kok di ini ya? Aku agak seingat aku di papernya di papernya mereka bilang mereka freeze, tapi aku agak lupa sih. Tapi ya mereka bilang ini di freeze biar buat nge-preserve si referensi objeknya sebisa mungkin sih kok. Oke, berarti ini nggak ada limitations object classes ya, berarti benar-benar bisa open-ended objects-nya. Iya, paling mungkin kayak limit ke si Dino-V2-nya sendiri paling ya mungkin. Ya, limitation-nya di Dino-nya ya. Oke. Berarti ini juga kalau tadi di tahap pre-trainingnya, di imprint-nya. Ini ya. Di tahap pre-training imprint-nya, ini kan cuman different views of the image aja kan targetnya. Ya, jadi modelnya disuruh given a random noise, generate a different view of the object kan. Nah, untuk background-nya itu sendiri,
kira-kira gimana cara dia preserve agar backgroundnya itu masknya nggak kelihatan gitu loh. Mungkin kalau di tahapan fine tuning itu kan dari figurnya itu masih kelihatan tuh turtle-nya ada kayak ditempel gitu. Oh ini. Nah, Oh eh, kayaknya seingatku ini doang sih kok, karena gambarnya PNG doang sih kok. Jadi kayaknya dari awal emang udah nggak ada backgroundnya deh. oh itu masknya bukan mas kotak ya, bener-bener. Hmm, Oh, aku soalnya bingung illustrationnya di sini kan masknya kotak oh hitam gede gitu. iya. Tapi kayak kalau Mas ini, aku kurang tahu sih. Mungkin aku harus baca lagi sih kok. Tapi kalau buat reference-nya ini sih, dia emang nggak ada background-nya sih kok, harusnya. Hmm, soalnya kalau masknya ngikutin bener-bener bentuk objeknya ya masih masuk akal kan. Hmm, Jadi kalau masknya cuma kotak ini soalnya kan include backgroundnya. Nah bisa aja di apa di pinggiran di pinggiran yang di generate itu backgroundnya nggak mirip jadi kelihatan kayak hmm, artifacts yang iya, iya, kayak di paste gitu jadinya. iya, iya. Aku udah agak lama sih baca paper ini, jadi agak ingat-ingat, lupa juga beberapa konsep. Ya, oke deh. Itu yang aku penasaran sih sebenarnya. Gimana cara dia naruh objeknya di sana, and dia tuh smooth ininya blendingnya sama Hmm, backgroundnya gitu. oke, Ya, oke deh Fabian. Thank you ya. sip, thank you kok. Tes masuk ya suara. Wah, Masuk kok. oh sorry tadi mic-nya sempat mati. Oh, Fabian, gua ada pertanyaan. Untuk yang paper pertama Fabian, yang Iya kok. si potret boot ini itu Eh, dia itu yang di training itu berarti ada 2 step gitu. Jadi pertama lu training dulu diffusion model ya. hmm. Baru lu training embeddingnya, 2 embedding itunya. Lu optimize embeddingnya. Bukan begitu ya? Seingat aku mereka trainingnya end to end sih kok. Jadi while si modelnya diffusion model lu training, si embeddingnya Iya, juga lu training. iya. 2 embedding itu kan, Oh, identity sama oh expression. enggak, 2 embedding ini tuh mereka ini sih kok, mereka ngambil pre-train model, jadi nggak di-train lagi sama mereka. Bentar, itu STEA itu STEA sorry Oh itu ini, kan di framework itu dia ada CodeCat tuh ada MLP. Itu hmm. hasilnya embedding lagi. Oh, Iya itu bukan. yang Sorry. Maksud gua dia ada satu model lagi MLP itu buat ngasilin embedding oh baru. Ibaratnya iya gitu. iya 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 kok. Baru habis itu dia colok. Iya baru dicolok di ini kan. Dicolok terus sama expression. Tapi expression di Iya. sini dia nggak training nggak? Yang embedding. Enggak Maksudnya enggak. nggak dioptimize gitu, nggak dioptimize. Jadi udah publish yang model aja udah habis itu ya udah. Berarti I, ini tinggal si STEA sama si iya. unitnya Jadi ini. kalau menurut autornya sih mereka nge-optimize both identity dan expressionnya di ininya sih kok, di ECAC-nya ini. Sorry, gua agak miss. Ini ECAC ini Dia jadi si dapat dari mana? Prompt to prompt kah? Maksudnya yang kayak oh prompt? enggak, dia basically mereka ngambil cam dari encoder dan decoder, pokoknya cam dari unit ini mereka ambil, terus mereka compare aja sama fastmask. Tapi nggak semua sih, kan cam tuh ada banyak kan si embeddingnya. Mereka specifically mereka kurang ngejelasin sih di papernya, tapi mereka ngomong mereka ngambil cam yang berkaitan dengan identitas dan berkaitan dengan expression. Terus dari 2 cam itu mereka compare dengan face mask-nya buat dapetin loss buat ECAC ini kok. Pertanyaan gue gimana caranya mereka tahu ya? Apa dijelasin ya? Gue belum baca full paper. Cuma gue mau nanya dia lebih ke gimana cara dia tahu nih dari image ini identity yang mana, expression yang bagian mana ya? Ada dijelasin nggak? Mungkin gue ada miss. Aku waktu itu kemarin baca lagi, mereka nggak terlalu ngejelasin sih. Mereka cuman kayak ngomong aja cam yang berkaitan dengan identity sama berkaitan dengan expression. Tapi kalau kalau tebakan aku sih, kayaknya kalau dari augmented text embedding kan bisa bisa mereka lihat kan si ininya apa namanya, si apa wait
sebutannya si indices dari embedding sama expression, kayaknya mereka ngambil dari situ sih kok. Oh iya deh kayaknya gitu kok, soalnya kan ini si augmented text embeddingnya kan di cross attention ke unitnya kan kok, jadi kayaknya mereka dari situ deh ngambil. Oke, terus gue coba cari tahu lagi. Oke, ini terus loss yang dipakai ini untuk training si siapa ya unitnya ini, itu dia pakai si LOC-nya itu juga. LOC sama identity loss, terus sama diffusion Iya, loss. iya, 3. betul. Ya. Iya, Oh. Terus dia ambilnya T yang awal biar kelihatan muka, karena kalau T-nya iya, terlalu gede terlalu dalam ya itu iya, kan loss doang. Dia iya, jadi mulai ngitung loss-nya kalau udah TT awal. TT mendekati 0, iya. ya kan? Kalau di paper mereka ngambil di T250. Oke. Nanti gue coba explore lagi yang bagian ini. Terus yang bagian ini, yang ke paper kedua ya, si siapa nih? Imprint. Ini tuh dia basically sebenarnya 2 step. Yep. 2 step. Step 1 itu, ini yang di trading itu 2. Si adapter ya ini. Gua rasa si Dino V2-nya ini kan basically biasanya dipakai coba buat lu fitur something extraction. Itu juga di training? Enggak tahu ya. Nah, seingat aku mereka ngomongnya di freeze sih, tapi aku agak udah lama sih nggak baca paper ini. Kayaknya bisa jadi di trend juga. Oke. Anggap aja lah. Soalnya di gambarnya di trend. Rasanya kayak gitulah. Terus berarti step 1 itu si adapter di training, si diffusion model atas ya. Tuh diffusion atas itu cuma decoder doang yang di training. Encodernya lu freeze. Iya. Terus di stage 2-nya lu pakai pre-train yang ini, maksudnya pre-train yang udah model yang udah di pre-train sama step sebelumnya, atau di model baru ya? Ini harusnya model yang udah di train sama ini sebelumnya sih kok. Oke. Kalau kayak gitu ada masalah. Dua-dua aja. Iya. Kalau kayak gitu ada masalah. Aku nggak terlalu main-mainan diffusion sih, jadi belum banyak pengalaman. Mungkin Koko bisa enlighten us. Kagak juga, Cok. Gue bingung aja. Oh, kayaknya itu deh, bener deh. Maksudnya ya si image encoder itu kalau lihat dari grafik diagramnya ya, itu si Dino V2 sama adapternya lu training. Tapi yang di stage 2 aja tuh lu lihat Dinonya di freeze, adapternya dibakar di training. Nah, terus ini bentar, ini text to image, ini teksnya di mananya? Ini ada input teksnya juga deh. Kayaknya mereka assume kayak ini text to image diffusion biasa deh, makanya mereka nggak masukin di ini. Wow. Jadi papernya publish di mana? Siapa? CVPR deh kalau nggak salah. Iya, CVPR. 2024. Sorry, 2024 bukan 2023. Oke. Tapi tidak ada teks-teks ya. Oh, tuh. Ya udah sih, gue coba cari tahu lagi. Ya udah, Fabian itu dong. Ya, thank you ya. Yuk. Sorry nggak bisa banyak bantu. Nah, good. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang mau tanya sekalian follow up question? Halo Fabian, mau nanya lagi satu dong. Oh, boleh kok. Untuk metode yang pertama, itu use case-nya untuk single image single face atau single face multiple single image multiple face juga disupport? Ya, dia kayak single image multiple face tuh maksudnya gimana ya kok? Jadi kalau dari coba general overview-nya mungkin dilihatin. Nah, ini di general overview kan
ini kan di general overview dia cuma ngeliatin single image single face aja kan, dimana Oh, identity iya. ini nge-express uh, Hmm. identity muka orang ini dan expressionnya untuk muka itu aja. Nah kalau misalnya ada multiple face, dia representationnya gimana? Eh, kalau yang aku pahamin mereka tinggal nambahin identity baru aja sih kok. Ini kan kalau dicontoh nih embeddingnya cuma ada satu identitas kan. Mereka tinggal nambahin identity tambahan lagi aja sih kok, kayak identity kedua. Soalnya kalau kalau lihat di experimental result nih promptnya tuh jadi a man and a woman. Jadi ada dua identity promptnya. Oh, oke. Ya, jadi nanti untuk ngaitin tokennya itu sama identity-nya itu berarti tergantung dari modul apa namanya tadi yang Iya, yang modul MLP pertama itu ya. Iya, yang ini. Terus untuk expression-nya gimana? Benar-benar dari attention-nya aja kah? Kalau Dari yang dimention dari paper iya sih kok, yang kayak yang bikin si model kayak lebih lebih ekspresif gitu, lebih fleksibel buat expression editing menurut mereka gara-gara emotion aware cross attention control ini sih kok. emotion aware cross attention control. Focus more on the part of the face. Oke. Tapi ini artinya kalau ada multiple face, expression-nya, attention-nya juga dimas nggak? Artinya biar attend specifically untuk that face gitu. Ini buat di training doang sih kok, dan karena training mereka kan cuman pakai Celeb AHQ di mana itu cuman ada satu, nggak ada yang ya kayak di dua orang Celeb A doang kan kan. cuman align Iya, cuman seperti satu face aja, doang. satu. Kayaknya itu juga yang nyebabin kayak ini sih kok, yang tadi aku bilang yang kayak kalau di background kayak cuma ditempelin doang gitu loh. Atau mungkin ini kan kalau di experimental result ini kan ada reference nih. Referensinya ini kayak dua foto terpisah ya, bukan satu foto Iya, kan, dua foto iya terpisah kan. dia dua. Meanwhile hasilnya portrait bot ini kelihatan ada dua orang. Nah ini kelihatannya satu kali generation tuh resultnya atau different generation di stitch together? Kayaknya dia satu generation sih kok. Aku nggak ingat mereka nge-mention kayak dua generation di Stitch Together sih kok. Soalnya aku bingung juga kan outputnya dia. Ini kan outputnya harusnya aspek rasio streaming satu, dia aspek rasionya Oh iya, jadi kayak ya beda sendiri, panjang gitu panjang ya. sendiri Iya. kan. Kalau dari fast composernya aku masih ya lihatlah gitu. Iya. Jadi metodenya dia untuk gabungin jadi dua nih gimana. Nah berarti kalau dari reference kayak gini, extraction reference-nya jadi aku satu-satu dong. Iya, extraction-nya jadi satu-satu, tapi kan waktu dimasukin ke embedding kayak dua-duanya jadi digabung tokennya kan. iya, digabung. Oke. Oke, berarti limitationnya tetap ya, kalau kita ada multiple face ya harus ada individual image of that identity dulu. Jadi kalau mau ada dua foto atau tiga foto identitas yang berbeda, berarti harus disediain 3 reference foto terpisah dulu di awal. Iya. Nanti baru end resultnya digabungin ya, di-concatenate lah dari tokensnya gitu ya. Iya, betul. Oke. Aku penasaran aja itu kenapa end resultnya dia bisa langsung gabung jadi satu panjang gitu juga di figurnya. Iya, kadang tapi menarik sih. Kadang emang suka beberapa nggak dijelasin gitu. Ya kalau lanjut lagi. Oh, oke. Ya, soalnya menarik kan, tahu-taunya mereka 2 kali generation tapi bisa di stitch gitu backgroundnya. Tahu-taunya kan aware sama background juga gitu. Iya. Itu menarik juga sih, tapi nggak tahu nih dia dari single generation atau gimana gitu sih. Ya, oke deh, dari aku itu aja, Fabian. Thank you ya. Oke, thank you. Fab, gue punya pertanyaan, Fab. Ini yang di paper dia, Fab. Ini dia tuh 2 second
terhitung dari apa ya? Maksudnya gimana kok? Kalau yang potret booth ini gue lihat kan dia ada tetap ada one shotnya kan. Dia harus training si model ini buat personalize orang tersebut only kan? Ya dong. Oh, setahu aku enggak sih kok. One shot Enggak. tuh kayak dia cuman ini doang buat kayak referensinya doang kan. Ada satu. Terus waktu dites udah selesai. Harusnya kayak gitu sih. Sebentar. Jadi dia trainingnya itu satu dataset isinya Facebook terus ditry satu kali. Iya ya. Kalau at least kalau dari yang aku ngerti kayak gitu sih kok. Oke. Ya, thank you. Ada lagi mungkin pertanyaan? Iya kok kalau buat aku coba baca lagi papernya ya potret. Mereka ngomong no fine tuning or optimization is conducted during inference kok. Oke. Mungkin ada yang mau nanya lagi dari rekan-rekan semuanya? Oh, itu lagi ada komen, does it mean zero shot kalau ada novel identity? Gimana jawabannya Fabian? Dari yang di chat. Aku kalau masalah ya apa sih kayak sebutan-sebutan gitu juga agak bingung sih. Soalnya ya bisa dibilang zero shot sih. Soalnya kan nggak ada. Nggak, maksudnya mereka nggak fine tuning sih. Tapi di ininya dibilangnya one shot. Di experimental result mereka ngomongnya mereka one shot. Oh, sorry. Untuk identity-nya itu dilatih nggak sebenarnya? Face recognition Dilatih modelnya. Oh iya, itu pre-train kok. Ya artinya weight-nya selama proses training itu benar-benar di freeze saja atau ada di freeze ya? Iya. No, T-face itu di freeze kan, nggak ada sentuh. Iya, betul. Oh ya, berarti stay-nya aja ya. Ya berarti harusnya udah bisa open-ended face lah. Cuma di masalah di stay-nya aja, tapi stay-nya itu pun buat gabungin embeddings-nya aja ya. Iya, betul. Buat mereka ngomongnya buat ngasih konteks identitas apa yang mau di-generate ke model. Ya. Kalau dari identity-nya ini sih kayak zero shot ya. Soalnya nggak ada learn identity lagi kan. Cuman untuk seleb A-nya itu untuk ngelatih TA-nya aja berarti. Untuk cari tahu gimana caranya gabungin antara identity token sama face embeddings-nya. Nah, untuk identity token ini aku juga penasaran Fabian. Identity token ini dia itu bisa arbitrary juga kan harusnya. Ini kalau dari eksperimen aku ya kok harusnya sih arbitrary. Tapi aku ada eksperimen pakai metode yang lumayan similar dengan mereka. Cuman aku pakai VQ gun, bukan pakai diffusion. Kalau di aku ya, kalau misalnya aku train di Celeb AHQ, terus aku coba tes pakai gambar dari Cassia, dia hasilnya ngaco kok. Makanya aku punya pertanyaan sih, instead of ya memang sih kalau di use case yang optimal kan memang natural language kan enak masukin a woman, a man atau enggak Maria's face gitu kan lebih bisa nunjuk ke orangnya spesifik kan. Tapi kalau misalnya use case-nya cuman tanpa ya cuman natural language-nya cuman template aja gitu, kenapa nggak identity-nya itu cuman dipakai placeholder aja gitu loh yang jadi instead of pakai STA digabungin lagi di concat habis itu dimasukin MLP lagi antara identity token sama face embeddings-nya, kenapa nggak langsung face embeddings-nya aja gitu? Udah langsung. Kayaknya mungkin gara-gara itu yang aku bilang tadi kok. Soalnya yang aku coba nih aku nggak pakai text embedding, justru aku langsung pakai gambarnya doang, langsung aku text embeddingnya. Dan itu waktu aku coba, aku kan training di Celeb A,
terus aku coba tes di Cassia. Di Celeb A dia normal, kalau aku tes di Celeb A dia normal, tapi di Cassia dia hancur gitu kok mukanya. Mungkin gara-gara itu juga bisa jadi kok. Dia nggak, antar dataset tuh nggak transferable ya kalau pakai. Wait, Harusnya ini yang eksperimen di Kasiani maksudnya instead of pakai MLP disubstitute langsung pakai face embeddings dari T-Face-nya. iya kok. Kayak gitu hancur dia langsung. Iya. Tapi balik lagi itu nggak one to one sih kok, cuman kayak something interesting aja soalnya di sini kan mereka pakai diffusion, sedangkan aku pakai VQ-GAN kok. Jadi Okay. bisa jadi karena emang gara-gara itu atau bisa jadi karena VQ-GAN-nya nggak powerful. Ya, oke. Ya nggak apa-apa sih. STA-nya kan MLP-nya kan essentially no cost sih sebenarnya. Cuman penasaran aja kalau langsung direct pakai embeddings-nya instead of digabungin lagi sama identity token. Tokennya kan nanti misalnya kalau nama orang kan arbitrary kan gitu. Makanya ngaku nggak nama orang tuh kalau digabungin sama identity gini gitu. Mereka ada ablation study buat nentuin prompt yang bagus, tapi mereka cuman ini doang, cuman ngebandingin person, he atau she, man atau woman, dan menurut mereka man atau woman itu yang paling bagus. Oh, oke. Ada ablation seperti itu ya. Tapi ya, berarti, kalau nama enggak sih. Ya itu dah yang aku penasaran kan dia bisa arbitrary nggak? Soalnya kalau dari ya general general consumer kan mukanya John dan mukanya Maria gitu misalnya. Gitu. Ya oke. Ya ada ablationnya berarti memang template kayak gitu. Makanya di resultnya kan semuanya man woman gitu aja. Ya oke. Berarti papernya sampai sana aja. Sip. Oke, udah click up. Thank you ya. Thank you kok. Oke. Thank you Fabian ya buat presentasinya. Kayaknya udah nggak ada lagi yang nanya. So, thank you buat presentasinya Fabian. Juga teman-teman semua yang tertarik buat presentasi, boleh jangan lupa diisi di Google Sheet yang ada. Oke. Kalau gitu pertemuan kita sampai sini aja. Thank you yang udah hadir. Thank you juga Fabian atas speak-nya. And selamat malam dan see you next time. Thank you. Thank you Fabian. Thank you. Good night.